Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam persekutuan doa malam. Baik, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kami Berkumpul Memuji-Mu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada itu semua karena kemurahan-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada setiap kami untuk kami mengerti, memahami, terlebih lagi kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya 12 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini, kasih yang mempersatukan.
Baik, di dalam bagian ayat yang ke-12 tadi dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksud orang-orang di sini? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dikuduskan. Bapak Ibu sekalian, ini membuktikan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang mendapat hak istimewa karena kita dikasihi oleh Allah. Tetapi harus ada karakter-karakter yang harus kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup dengan orang lain yang ada di sekeliling kita, entah itu keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau rekan kerja kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Allah. Jadi yang pertama yang harus kita praktekkan adalah kita harus mempraktekkan karakter belas kasihan. Sekali lagi, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus menyalurkan belas kasihan itu kepada orang lain. Contohnya ketika kita mau menolong atau membantu orang lain yang membutuhkan, membantu di dalam keadaan yang susah. Mungkin kita tidak harus memberi uang atau memberikan barang, tetapi kita mau mendengarkan keluh kesah mereka, kita mau mendoakan mereka, kita mungkin menolong, membantu, mencarikan jalan keluar untuk masalah mereka. Itu juga berupa bantuan yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, kita harus mempraktekkan kemurahan. Kemurahan berarti memberi sesuatu lebih dari apa yang kita bisa. Di dalam arti lain, tidak hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi juga bersedia merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kita bisa merasakan kesedihan mereka, kita bisa merasakan kesusahan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka mungkin berbeban berat, dan kita mau membantu mereka, mau menyatakan mereka, mau menolong, menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ketika kita akan belajar dari karakter kerendahan hati dan kelemah lembutan, kedua karakter ini hampir sama artinya, yaitu mau menerima keterbatasan orang lain, tidak merasa jengkel atau menyimpan dendam terhadap orang lain yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel. Dan yang keempat, kita harus belajar sabar. Di dalam bagian ini Paulus menasihati, sabarlah kamu terhadap satu dengan yang lain. Jika ada yang saling mendendam, ingatlah bahwa Tuhan telah memberi pengampunan kepada kita tanpa harus mempertimbangkan besar atau kecil kesalahan kita atau dosa kita. Maka dengan demikian kita harus bisa melepaskan pengampunan terhadap saudara kita, teman kita, atau siapapun itu yang membuat kesalahan terhadap kita. Dan yang kelima adalah kasih. Paulus mengatakan di atas semuanya itu, yaitu karakter-karakter tadi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, jika kita sudah memiliki karakter belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran, tanpa adanya kasih itu akan menjadi timpang. Karakter-karakter tadi siapapun bisa memilikinya, bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus pun bisa memiliki itu. Tapi satu hal yang menjadi karakter yang dominan di dalam kehidupan kita, kekristenan kita, dan menjadi penyempurna dari karakter-karakter, yaitu adalah kasih. Paulus juga menekankan kasih ini di dalam 1 Korintus 13. Di ayat pertama di sana dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Di dalam pasal yang sama juga di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan di sana, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, kasih ini adalah karakter utama di dalam kehidupan kita, orang percaya atau orang Kristen. Bahkan orang di luar sana sudah tahu, sudah mengetahui, sudah paham kalau kita ini adalah orang-orang yang penuh kasih. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengaplikasikannya atau mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Mari kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita orang-orang percaya, mari kita mengenakan karakter kasih dan menerapkannya di dalam setiap kehidupan nyata kita, di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita, di bangsa kita, terlebih bagi dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, bila setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menolong kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kasih, dan mari kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami boleh mengasihi siapapun itu, karena kasihlah yang mempersatukan setiap kami semua. Tuhan mampukan, Tuhan tolong supaya kehidupan kami boleh benar-benar menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, di dalam keadaan mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan, biarlah semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan, dan biarlah kami juga selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu juga membawa kami untuk semakin dekat, untuk semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ini doa pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, yang kedua, mari kita berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi. Mari kita terus mendukung dalam doa untuk STT di seluruh Indonesia, khususnya yang harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda negeri kita ini. Kiranya Tuhan terus memakai untuk Sekolah Tinggi Teologi di seluruh Indonesia ini untuk melahirkan calon-calon hamba Tuhan yang nantinya akan menjadi berkat untuk kemajuan Injil dan juga gerejanya di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi dimanapun berada ya Tuhan, khususnya di Indonesia ini yang pada saat ini sedang beradaptasi karena perubahan, karena ada COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong, supaya mereka terus dapat melaksanakan belajar mengajar di kampus. Biarlah Tuhan juga memampukan untuk segala hal kebutuhan di dalam masa belajar mengajar mereka, dan biarlah mereka dipersiapkan untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan yang nantinya boleh Tuhan pakai untuk di gereja-gereja untuk pengabaran Injil dan juga mengembangkan kemajuan gereja dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk pengurus, staf dan juga dosen, mahasiswa di STT yang ada. Kiranya mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para staf, dosen, pengurus dan juga mahasiswa, mahasiswi di STT yang ada ya Tuhan. Kiranya mereka memiliki kerjasama yang baik, mereka memiliki semangat untuk terus berjuang, untuk terus belajar. Mereka yang dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan di ladangnya. Biarlah Tuhan memampukan mereka semua, Tuhan pakai, biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Untuk yang ketiga, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama kita berdoa untuk pilkada yang akan diadakan secara serentak, dilaksanakan pada bulan Desember nanti, dan di 207 daerah akan dilaksanakan bersama-sama. Kita berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Di 207 daerah Tuhan akan dilaksanakan secara serentak. Kami berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan sesuai kehendak-Mu, semua boleh berjalan dengan aman, dan biarlah semua juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Baik, untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk para peneliti vaksin dalam proses penelitian ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan biarlah virus corona juga segera berakhir di bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para peneliti vaksin untuk virus corona. Biarlah Tuhan Engkau menolong dalam proses pembuatan vaksin ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik, boleh diselesaikan dengan cepat, sehingga virus corona ini segera berlalu dari bangsa kami dan dari manapun itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang menangani, yang terlibat, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, bijaksanaan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa Indonesia akibat dari pandemi corona. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami ya Tuhan akibat dari pandemi corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada pemerintahan kami beserta jajarannya, untuk menteri-menteri yang menangani, kiranya Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap mereka semua, bagaimana dapat menangani dan memulihkan akan perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memilih, Engkau yang memanggil mereka menjadi kepercayaan yang menangani bangsa ini, biarlah Tuhan akan memampukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita juga berdoa untuk persiapan sekolah tatap muka, khususnya di Surabaya dan juga Jawa Barat. Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Barat berencana untuk membuka sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Di tengah-tengah penambahan kasus yang masih terjadi, banyak yang menganggap bahwa ini masih terlalu berisiko untuk membuka sekolah. Oleh sebab itu mari kita berdoa supaya keputusan yang diambil oleh setiap pihak yang terlibat, mereka akan mempertimbangkan secara matang dan penuh dengan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk di daerah Surabaya dan juga Jawa Barat. Mereka akan membuka sekolah, mereka akan membuka tatap muka, akan belajar secara tatap muka. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk pihak-pihak yang terlibat, supaya mereka boleh mempertimbangkan secara matang, supaya mereka dapat menangani dengan baik untuk resiko-resiko yang mungkin akan mereka hadapi ya Tuhan. Engkau lebih tahu dan mengerti, biarlah Tuhan akan menolong untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan akan memampukan untuk menanganinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, yang selanjutnya mari kita berdoa untuk simulasi KBM atau kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan di beberapa sekolah di Jawa Barat dan di Surabaya untuk mempersiapkan sekolah tatap muka di tengah pandemi ini. Mohon hikmat Tuhan bagi pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi dan juga pengawasan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk simulasi KBM yang akan diadakan di Jawa Barat dan Surabaya. Kiranya Tuhan Kau menolong, memberikan hikmat untuk pemerintah setempat yang terlibat. Biarlah mereka dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Biarlah sekolah tatap muka ini tidak menimbulkan banyak korban oleh karena virus corona,
tetapi biarlah mereka juga boleh menangani dengan baik untuk segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pihak sekolah supaya dapat meminimalisir akan segala resiko yang mungkin terjadi dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan jika KBM secara tatap muka akan tetap digelar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pihak sekolah supaya mereka mempersiapkan dengan baik mereka yang melakukan sekolah tatap muka. Biarlah mereka juga menangani dengan baik atas segala risiko yang kemungkinan terjadi Tuhan ketika mereka tetap membuka sekolah dan anak-anak sekolah. Biarlah Tuhan Kau menolong supaya semuanya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pemerintah setempat di dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang siap menggelar KBM, tetap mereka menangani dengan baik, mempersiapkan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kerjasama pemerintah setempat dengan sekolah-sekolah yang ada supaya mereka boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, supaya tidak terus terjadi penularan virus corona. Tuhan akan menolong untuk segala sesuatu yang mereka siapkan. Tuhan akan memampukan mereka kerjasama yang baik untuk menanganinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk gereja kita, GKT Gloria Cakranegara. Mari kita terus berdoa untuk gembala sidang yang kita butuhkan untuk mengembalakan gereja tempat ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKT Gloria Cakranegara ya Tuhan, yang kami membutuhkan akan seorang gembala sidang yang akan mengembalakan gereja-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong, mengirimkan dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nanti akan mengembalakan setiap jemaat-Mu tempat ini, boleh membawa jemaat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk para majelis, hamba Tuhan, pengurus, untuk satuan kerja, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Mari kita dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu tempat ini, untuk para majelis, para pengurus, hamba Tuhan, aktivis, satuan kerja, dan guru-guru sekolah minggu, dan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Kau menolong, berikan kami kesatuan hati, berikan kami kerjasama yang baik Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap kami, supaya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan memperlengkapi, dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk jemaat kita di GKT Gloria Cakranegara. Mungkin ada mereka yang sedang lemah tubuh atau sakit. Kita juga terus berdoa untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka sedang lemah tubuh, terbaring sakit. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, Tuhan akan menyembuhkan melalui dokter yang menangani, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Tuhan pakai, Tuhan urapi, biarlah mereka boleh pulih, boleh sembuh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia, mereka yang sudah lanjut usia, biarlah mereka juga terus setia dalam mengiring Tuhan. Mereka yang semakin lemah di dalam kondisi fisik mereka, tetapi biarlah iman mereka kuat Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarganya, mereka boleh mengasihi, boleh menjaga untuk para orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat kita di GKT Gloria Cakranegara.
Kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita, keluarga kita, dan apapun itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami juga menyerahkan untuk setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan mencukupkan, Tuhan buka jalan keluar untuk segala persoalan yang mereka hadapi, dan biar setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan boleh dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan pribadi kami, pribadi lepas pribadi, untuk keluarga kami, kesehatan kami, untuk anak cucu menantu, orang tua kami, semuanya apa yang kami pergumulkan di hadapan Tuhan, yang mungkin berat kami hadapi, Tuhan kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami semua, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang membuka jalan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kami. Ini doa pengharapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.